Hai teman-teman bidan, selamat datang di channel Midwife Exam. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tips mengerjakan soal UKOM kebidanan. Nah, jangan lupa ya, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Pahami bentuk soal UKOM. Jadi, sebelum kita mengerjakan UKOM, kita harus paham dulu nih bentuk soalnya. Soal UKOM ini berbentuk soal vinyet atau soal kasus yang terdiri dari 180 soal dengan waktu 180 menit. Jadi, masing-masing soalnya maksimal adalah 1 menit. Next, ini adalah contoh bentuk soal vinyet. Soal vinyet ini terdiri dari 3 bagian ya teman-teman. Bagian yang pertama adalah deskripsi kasus, kemudian bagian kedua pertanyaan, dan bagian ketiga adalah pilihan jawaban yang terdiri dari poin A sampai dengan poin E. Lanjut tips kedua, bacalah pertanyaan terlebih dahulu, baru selanjutnya mencari data pada kasus. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu dan mempermudah dalam memahami kasus, sehingga kita pun akan mudah untuk memilih jawaban yang tepat. Tips ketiga, selalu gunakan manajemen SOAP. Jadi, setiap kita mengerjakan soal vinyet, kita harus beranggapan bahwa kita sedang bertemu dengan pasien. Sehingga, langkah yang paling mudah dalam pendokumentasiannya adalah dengan menggunakan SOAP. Nah, teman-teman masih ingat kan apa aja isi SOAP? Yang pertama ada subjektif yang berisi keluhan dan informasi penting yang kita peroleh dari pasien. Kemudian objektif berisi hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Assessment berupa diagnosa dan perkiraan masalah potensial yang mungkin muncul, serta planning merupakan rencana tindakan yang akan kita lakukan. Oke, lanjut ke tips keempat. Perhatikan lokasi dalam kasus. Apakah lokasinya di PMB, puskesmas, atau rumah sakit? Hal ini sangat penting ya teman-teman, karena beda lokasi, beda juga tindakan yang akan kita lakukan. Misalkan lokasinya di PMB atau puskesmas. Bisa jadi jawaban melakukan rujukan itu benar, tapi jika lokasinya di rumah sakit, jawaban melakukan rujukan tentu salah ya teman-teman. Kemudian tips kelima, hanya gunakan data yang tersedia dalam kasus dan jangan berasumsi. Jadi, misalkan di dalam kasus dijelaskan tekanan darah ibu hamil 150 per 100 mm Hg. Di situ tidak dijelaskan berapa protein urinnya. Maka, kita tidak bisa memilih jawaban preeklamsi. Dan jawaban yang paling tepat adalah hipertensi dalam kehamilan. Next, tips ke-6. Jawablah sesuai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar pada UKOM biasanya adalah yang pertama ada diagnosis yang tepat, kemudian yang kedua ada tindakan segera atau langkah awal, dan yang ketiga adalah tindakan yang tepat. Nah, untuk menjawab soal diagnosis yang tepat, ini harus disesuaikan dengan data subjektif dan data objektif pada kasus. Dan kemudian yang paling penting, kita harus bisa membedakan nih antara tindakan segera dan tindakan yang tepat. Kalau tindakan segera, ini untuk mencegah masalah potensial yang akan muncul. Kalau tindakan yang tepat adalah tindakan pada umumnya. Kemudian tips terakhir, tips ke-7, jawablah sesuai teori dan wewenang bidan yang berlaku secara nasional. Nah, mungkin di beberapa daerah ada aturan-aturan yang berbeda. Ini tidak bisa digunakan ya teman-teman, kita harus berpedoman menggunakan aturan yang berlaku secara nasional. Nah, misalkan ada wewenang yang bukan wewenang bidan. Nah, ini misalkan lokasinya di puskesmas atau di PMB, kita harus memilih jawaban melakukan rujukan. Tetapi jika lokasinya di rumah sakit, maka kita memilih berkolaborasi dengan dokter. Sekian tips mengerjakan UKOM kebidanan versi Midwife Exam. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Salam kompeten!